Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dua pembicara kita pada pagi kali ini. Nah, yang pertama dari pemerintahan Sains Data ada Kak Ahmad Azam Izzuddin dari kelas 3 SD 2, dan dari pemerintahan Sistem Informasi ada Kak Muhammad Rifki Naratama dari kelas 3 SD 1. Untuk pembicaranya, dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kak Azam udah di sini. Oh, Kak Rifki. Selamat pagi, Kak Rifki. Pagi. Selamat pagi, Kak Azam. Gimana nih, Kak, kabarnya? Pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang dengarnya. Untuk memperlangsungkan acara kita pada hari ini, mari kita langsungkan saja sharing session pertama dari Sains Data yang akan dipandu oleh Kak Azam. Oke, kepada Kak Azam, dipersilakan. Baik, makasih ya atas waktunya dan makasih buat teman-teman 61 yang udah hadir. Untuk membersihkan waktu, langsung aja izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman 61 ya. Jadi di sini aku dimintain tolong buat ngasih sharing gitu, sharing aja tentang peminatan data science gitu. Jadi awalnya kenalan dulu, nama aku Ahmad Azam Izzuddin dari Tuban, tempat tanggal lahirnya di Tuban juga, 27 Oktober 2000. Pendidikannya dulu juga di Tuban, SMA, SMP juga. Terus organisasi yang sekarang masih jadi ketua riset 5 PKL dan konsultan data science desain ya. Terus waktu tahun 2019 pernah jadi wakil direktur media kampus. Lalu di 2019 juga diikuti Pubdoc Senat Mahasiswa. Untuk penelitian sendiri lebih ke Pubdocnya ya kakak ini sebenarnya. Jadi prestasinya juga cuma ini aja kalau di STS ya. Jadi lebih ke Pubdocnya sebenarnya kakak itu. Nah, selanjutnya mungkin langsung aja masuk ke apa sih itu data science gitu. Nah, ini menurut kakak aja ya. Jadi tadi disclaimer dulu. Data science itu menurut kakak, jadi itu tuh disiplin ilmu untuk membuat data menjadi sesuatu yang berguna gitu. Atau penggunaan data untuk mencari solusi dari suatu problem bisnis. Jadi ibaratnya itu sebuah Lego gitu ya. Awalnya Legonya itu bentuknya kayak gini. Campur aduk ini ibaratnya itu data. Data itu dari mana aja, bentuknya kayak gimana gitu kan. Kadang ada bentuk yang bagus, kadang ya harus cleaning atau apa gitu. Jadi dari data ini tugas kita untuk membangun supaya apa? Supaya nantinya bisa dikenali oleh masyarakat atau orang awam gitu. Jadi dari Lego ini kita bangun, kita analisis. Nah, itu supaya kelihatan, oh ternyata ini tuh mobil, oh ternyata ini ikan gitu. Nah, secara mudahnya kayak gitu. Secara simpelnya ya. Lalu kakak juga ngambil sumber dari Medium ini, dari alignment way to a data science, how to become a good data science juga. Jadi kita itu fungsinya itu apa sih gitu kan nantinya gitu kan. Jadi kita itu bisa menyarankan gitu mana yang lebih baik gitu atau ini keputusan mana yang lebih baik gitu kan kalau di BPS nantinya gitu. Nah kita bisa menyarankan apa sih gitu yang lebih baik gitu dari hasil yang kita temukan gitu kan. Jadi dari hasil yang kita temukan dari real world gitu kan, kita ambil data-data yang ada, data-data itu entah dari big data, entah dari data sensus, kayak gitu kan, survei gitu kan. Lalu kita proses analisisnya, kita proses dan analisis, lalu di sana kita menemukan meaningful data. Oh, data ini tuh penting gitu kan. Nah, lalu kita menemukan insight-insight baru gitu. Oh, ternyata di daerah ini gini ya, gitu kan. Oh, daerahnya gini ya, gitu. Jadi selebihnya kayak gitu sih. Data science itu intinya membuat data itu ya, yang tadi awal data itu supaya lebih berguna. Nah, di lain sisi juga kita bisa aja memprediksi analisis gitu. Prediction analysis ini misalnya data time series gitu.
time series, di tahun ini harga sahamnya segini gitu kan. Kita bisa memprediksi. Nah, di sana akan dipelajari menggunakan ARIMA atau apa. Nanti di tingkat 3 kalian akan pelajari. Lalu di sini pattern discovery itu pattern ya apa atau pola gitu ya. Nah, pola. Ini di sini tuh bisa melihat pola itu ketika orang beli makanan atau beli apa, oh biasanya mereka beli ini juga gitu. Nah, itu salah satunya juga bisa kita ketahui. Kenapa di supermarket sampingnya sabun itu biasanya kan sikat gigi, odol dan lain-lain. Nah, di sana itu bisa kelihatan pattern-nya. Nah, kayak gitu sih. Nah, secara umum ya. Lalu kenapa sih kakak ini tertarik dengan data science? Jadi awal waktu masuk ke STIS itu dengar-dengar kan, waktu ya kayak gini sharing-sharing gitu waktu awal kuliah umum kalau nggak salah. Nah di sana ada pembicara yang bilang the sexiest job of the 21st century itu data science gitu. Jadi di abad 21 ini yang apa ya, yang sangat bagus gitu prospeksinya itu data science. Nah itu salah satu yang aku inginkan. Jadi di lain sisi ada juga keluarga yang udah kerjanya di berbagai perusahaan gitu ya. Nah, itu ngasih saran gitu kan. Oh, kamu masuk di STIS gitu. Jurusan apa gitu kan. Komputasi statistik gitu. Entar itu dibagi kayak gimana sih gitu. Sains data sama SI, sistem informasi gitu. Oh, kamu masuk data science aja gitu. Nah, dari awal tuh udah dibumbu-bumbuin kayak gitu gitu. Kalau bisa masuk data science gitu. Jadi alhamdulillah nggak tahu ya. Padahal nanti ada ini ya kriteria-kriteria sendiri atau penilaian dari prodi yang kita itu cenderung kemana gitu. Nah, oke. Nah, ketika kita juga search di Google tuh the sexiest job of century itu juga munculnya data science semua gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Lalu ini kakak ada story dikit mungkin. Jadi izin ini ya share YouTube. Mungkin ini bakal tertarik sih kalian. Sebenarnya bukan cuman data science aja. Ini tuh orang statistisi juga yang nantinya bakal ini ya sekiranya tuh kakak wah gitu miss banget gitu sama ini. Udah kelihatan belum? Oke, Siti. Sudah, Kak. Kak. Oke. Jadi ada video sekitar 1 menitan ya. Oh iya, itunya belum aku share. Oke, klik lagi. Back around 2002, Target came to a statistician with a question, in which the answer could potentially make the company millions of dollars. They asked, using only computers, can you determine which customers are pregnant, even if they don't want us to know? And from then on, statistician Andrew Poole was in search of an algorithm to do just that. What he did was analyze the shopping patterns of expectant mothers and notice some common behaviors, like an increase in lotion purchases, loading up on vitamins, and more stuff that I know nothing about. And he uses information to not only determine which customers were likely pregnant, but what their expected due date was. And after developing his mathematical model, the statistician had a list of hundreds of thousands of women who were likely pregnant, along with their expected due date and what trimester they were in. And from then on, Target could send coupons at just the right time over the next several months, and even after the baby was born. Now, although Target was cautious about following secrecy laws, it still might turn women away if all of a sudden they started getting coupons for like cribs and diapers and other related items when they didn't in fact tell the company that they were pregnant. So what Target did was just sprinkle these items in along with some other unrelated products when coupons arrived, so it would seem more natural. But about a year after creating this algorithm, something happened though, and this is where it gets interesting. One day a man walked into a Minnesota Target demanding to see a manager. He was very angry. And apparently what had been going on was Target was sending coupons for things like diapers and cribs and other related items to this guy's high school daughter. And he was very upset about this. He was saying things like, are you guys trying to encourage her to get pregnant? And the manager didn't really know what was going on. He of course apologized. And a few days later, the manager called the dad back to apologize again. But this time the dad wasn't so much angry, but a little more embarrassed. And I think you guys know where this is going. On the phone, the dad said, I in fact owe you an apology. There's been some things going on around here that I haven't been fully aware of,
And in fact, my daughter is pregnant and she's due in August. Nah, oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya ya. Nah, jadi dari cerita tadi itu bisa ngungkapin data. Data itu menguat fakta. Bahwasanya tadi menganalisis data seorang ini ya. Ini udah share screen belum? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, jadi dari data yang ada gitu kan, dari data pembelian yang ada itu bisa dianalisis gitu. Dan itu bisa ditarik kesimpulan langsung bahwa oh ini tuh orang hamil gitu kan. Oh, ini gitu kan. Ternyata beneran gitu, beneran hamil gitu kan. Nah, itu salah satu insight yang bagus gitu. Dari data yang awalnya mentah cuman data jual beli aja, oh ternyata kita bisa memprediksi oh anak ini hamil, maka dari itu dikasih tuh kupon SMS ke bapaknya gitu kan. Bapaknya marah-marah gara-gara dikira anaknya kok hamil gitu kan. Ternyata setelah itu beneran hamil gitu dan udah ngelahirin gitu. Nah, itu salah satunya sih. Keren banget. Oke, lanjut. Nah, kakak juga ngambil dari ProSchool Online. Jadi data science itu harus punya skill-skill yang ada ini ya. Jadi secara keseluruhan sih sebenarnya udah dipelajari gitu. Kita itu udah dipelajari data science itu di kampus gitu. Nah, dari sini machine learning nantinya kalian akan belajar di tingkat 3. Terus kalau statistical modeling, nah itu kalian juga udah belajar di tingkat 1, tingkat 2 gitu kan. EDA ini eksplorasi analisis. Nah, terus untuk clustering sama regression ini juga nanti akan dipelajari juga. Lalu untuk programming itu computer science fundamental itu kayak kalian belajar Java, C++ kayak gitu. Itu kan udah semua ya. Jadi alhamdulillah banget tuh di kampus kita tuh udah semuanya tuh udah mengarah ke sana gitu. Nah, lalu untuk data visualisasi nantinya juga kita bakal dikasih tahu kok. Kita bakal mempelajari lagi. Lalu untuk yang lain-lain tuh kayak Python sama Big Data. Terus untuk domain knowledge-nya ini sebenarnya nanti juga bakal dipelajari juga sih. Nah, di MSDM, terus administrasi perkantoran, karena kita cakupannya di kantor BPS ya, teman-teman. Nah, nantinya akan dipelajari di tingkat 3. Lalu selanjutnya di komunikasi dan visualisasi. Jadi menjadi data scientist itu penting untuk gimana caranya kita komunikasi dengan orang-orang yang awalnya tuh nggak paham gitu dengan data yang ada supaya kita lebih bisa gitu. Jadi di sini perlu storytelling skill. Ya, gimana cara kita berbicara, gimana caranya kita memahamkan suatu data yang ada, kita visualisasikan supaya yang lain itu juga paham gitu dengan sederhana gitu. Oleh karena itu di tingkat 2 kemarin mungkin ada teman-teman yang dikasih tugas videografis atau infografis. Nah, itu salah satunya juga cara untuk ngasih tahu ke orang-orang. Oke. Lo mungkin dari kakak ada aplikasi pendukung ya yang kalian bisa mulai pelajari atau kepo-kepoin dulu. Nah, untuk programmingnya kalian bisa pakai Python atau R yang nantinya sering digunakan. Lalu di sini kalian juga bisa pakai Google Collaboratory, misalkan di bahasa Python ya, atau pakai PyCharm gitu. Kalau PyCharm ini ya offline ya. Offline-nya itu maksudnya pakai RAM sama pakai RAM kalian sama prosesor kalian gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang bagus laptopnya kayak gitu tuh nanti mungkin berat ketika ngeran ini deep learning atau pokoknya yang berkaitan sama machine learning gitu, yang berat-berat. Nah, untuk itu solusinya kita bisa pakai Google Collaboratory, yaitu yang disediakan oleh Google ya. Jadi teman-teman bisa pakai juga Google Collaboratory. Nah, yang biasanya dipakai nantinya buat machine learning, buat deep learning dan lain-lain itu fungsinya ada TensorFlow sama Keras biasanya yang dipakai ini. Lalu di RStudio untuk R-nya ya, ini bisa pakai RStudio atau juga sebenarnya ada ini sih online juga. Jadi
software yang bisa dijalankan di sisi server gitu. Nah, itu juga ada solusinya. Kalau buat teman-teman yang kiranya laptopnya kurang memadai gitu. Terus untuk visualisasinya, nah teman-teman juga bisa belajar Tableau. Nah, Tableau ini kalian bisa daftar pakai email kampus STIS, nantinya dapat Tableau Desktop. Nah, itu untuk 1 tahun gitu. Jadi kita bisa pakai itu selama 1 tahun, pakai emailnya kampus ya. Selain itu juga bisa pakai D3. D3 ini basicnya dari JavaScript. Nah, nantinya juga bakal ada tugas yang memvisualisasi data untuk di hosting, bukan di hosting sih, dimasukkan ke web aja sih. Itu bisa melalui lokal atau dan lain-lain. Kalau di sisi data science gitu, mungkin kalau dari SI nanti ada yang hosting atau dan lain-lain gitu. Ntar dijelasin sama Kak Rifki mungkin. Lalu MySQL juga kalian juga udah belajar ya dari tingkat 2 ya di basis data. Terus untuk course online ini yang kakak pernah coba ya. Jadi Coursera juga bagus. Itu juga kalian bisa login pakai kampus. Itu beberapa ada yang gratis ya. Lalu Udemy ini biasanya mereka ngasih secara cuma-cuma gitu. Biasanya ada yang emang gratis gitu. Nah, kalau Udemy ini nggak cuman berkaitan sama data science. Nah, ini biasanya juga ada yang editing dan lain-lain tuh ada yang gratis. Nah, jadi kakak kadang keterima info dari mana gitu. Oh, ini ada yang gratis. Nah, itu biasanya kakak simpan dulu, ntar dipelajari gitu. Terus untuk yang biasanya kakak suka itu DataCamp sama Dekilab. Kalau DataCamp itu juga kadang 1 bulan, kadang 1 minggu dikasih gratis sama mereka gitu. Entah itu kapan, secara random. Cuman kalau kalian mau langganan itu ada di Shopee sih. Di Shopee itu ada yang murah gitu. Jadi kalau kita langganan biasa itu 1 bulan sekitar $25 itu mahal banget kalau kantong mahasiswa ya. Aku juga ngerasa mahal. Kalau di Shopee itu cuma 60.000 kalau nggak salah. Nah itu. Terus kalau di coding ini biasanya nyari gratisan juga, nyari beasiswa. Biasanya ID Camp kayak gitu. Terus kemarin buka juga AWS ini ya untuk backend. Nah itu bisa juga kalian pelajari gitu. Cuman untuk yang mendukung data science kalau di coding tuh biasanya di ID Camp itu kita bisa ngambil di machine learning-nya. Nah di sana lumayan lengkap di sana. Lalu untuk Dekilab ini juga lumayan murah. Jadi 6 bulan itu kalau kita bisa dapat diskon yang beneran tuh 99.000 itu selama 6 bulan. Nah, terus kalau sekarang itu kalau nggak salah 139.000 untuk Dekilab. Nah itu mungkin untuk 6 bulan kan kayaknya murah ya. Bisa aja kita ini nyisain uang dulu gitu buat itu gitu. Nah itu nggak apa-apa sih, worth it kok. Oke, selanjutnya masuk ke peminatan ya. Jadi berdasarkan surat edaran tahun 2020-2021 ya ini ya. Jadi disahkan pada tanggal 24 Juli 2020 lalu oleh Ketua Prodinya Pak Yunarso Anang. Nah isinya seperti ini. Jadi berdasarkan kebutuhan BPS, kementerian lembaga lainnya, sebagai pengguna lulusan Polstat STIS, maka perlu dibuat peminatan pada program Diploma 4. Nah, peminatannya itu ada sains data sama sistem informasi. Nah, untuk sains data sendiri itu ditujukan pada mahasiswa yang memiliki minat mendalami keahlian untuk melakukan analisis interpretasi data dalam jumlah yang besar, beragam, serta bertambah dengan cepat. Nah, ini kan big data ya, jumlahnya besar, beragam, sama bertambahnya cepat, 3V itu. Nah, di sini juga tadi udah kakak jelaskan bahwasanya dari data yang ada kita analisis lalu kita interpretasikan dalam bentuk visualisasi gitu kan. Nah, nantinya juga dibekali melakukan visualisasi dan statistik secara efektif. Nah, lalu untuk SI sendiri ini ditujukan pada mahasiswa yang memiliki minat menjadi tenaga ahli yang menguasai metode perancangan serta mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak pada umumnya, khususnya pada mendukung kegiatan statistik. Jadi nantinya juga akan dijelasin lebih sama Kak Rifki ya. Oke. Nah, untuk perbedaan SI sama SD, untuk semester 5-nya
ini kalau di SD ada non-par. Nah, non-par ini sebenarnya ngulang lagi sih, hampir mirip kayak peluang gitu. Hampir mirip kayak peluang. Nah, di sana kita mempelajari uji-uji yang ada, banyak banget gitu uji-ujinya. Jadi 1,5 semester itu kalau nggak salah 7-8 uji-uji gitu. Nah, kalau kejadian gini itu bagusnya pakai uji apa, kayak gini bagusnya pakai uji apa. Nah, kalian ini juga bisa tanya ke anak-anak ST ya, teman-teman ST. Nah, itu mereka udah mempelajari di tingkat 2 kalau anak ST ini. Terus untuk analisis terbit waktu ya. Nah, ini yang tadi Kakak bilang datanya ketika time series ya. Nah, itu bisa melakukan prediksi 1 tahun ke depan kayak gitu. Bulan depan, nah itu bisa pakai metode ini. Nah, ini kalian juga bisa diskusi sama anak ST karena anak ST juga mempelajari ini time series secara bersamaan gitu. Terus yang lain-lain ini untuk SI-nya perbedaannya. Terus untuk matkul yang lain ini ada komputasi statistik. Cuman karena kalian mungkin udah ya Komstat ya kayaknya. Jadi ini kalau di tahun kakak ada Komstatnya di tingkat 3 gitu. Kalau kalian entah mungkin diganti apa gitu. Terus ada data mining dan knowledge management. Terus ini APSI ya, analisis perancangan sistem. Nah, untuk Datmin ini banyak banget mempelajari machine learning yang ada. Entah itu clustering, nah terus metode-metode yang banyak di data mining. Terus ada PKL sama manajemen SDM. Nah, terus untuk semester 6 sendiri, kalau SD-nya ada AI, kecerdasan buatan. Nah, terus untuk selanjutnya ada teknik analisis dan simulasi data. Nah, ini sebenarnya juga mirip-mirip sama non-par sama yang lain-lain, cuman di sini kita pakai simulasi gitu. Dan yang sering atau yang kita dengar itu biasanya di teknik analisis dan simulasi data itu metode Bayesian. Nah, itu bakal dipelajari di sini. Lalu selanjutnya ada visualisasi data dan informasi. Nah, ini yang pakai Tableau tadi ya, atau pakai D3 itu. Nah, selanjutnya ada Mednum, metode numerik. Ada MAP, manajemen dan administrasi perkantoran. Nah, untuk roadmap-nya seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk yang biru ini merupakan matkul inti gitu kan. Jadi semester 1 matkul intinya kalian ini, semester 2 ini udah kalian lewati sampai semester 4 gitu kan. Jadi untuk sains data sendiri itu ini ya tadi ya yang udah dijelasin ya, statistik non parametrik atau non-par sama analisis penentu waktu. Nah, ini kaitan-kaitannya, rule-rule-nya, jadi penggunaan kalkulus, aljabar nilai sama kalkulus itu kemana aja sih gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ke sini. Terus untuk Komstat itu kemana? Nah, itu ke Komstat. Nah, kayak gitu aja sih di sini rule-rule-nya. Lalu untuk sistem seleksinya nih. Nah, seleksinya waktu tahun kakak diminta untuk menentukan pilihan pertama sama kedua. Jadi pilihan kedua itu digunakan jika pilihan pertama tidak terpenuhi. Nah, tapi pilihan kedua itu juga bisa nggak diisi, karena ujung-ujungnya juga bakal ke sana gitu. Nah, intinya kan kalau nggak pertama ya berarti kedua gitu, karena kita cuman SD atau SI gitu. Nggak mungkin nggak diterima keduanya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk penilaian sendiri, ini untuk gambaran adik-adik, teman-teman 61 ya. Kalau indeks SD itu yang dipakai apa aja nih? Alpro, Alin, Magis. Kalau yang ini kalkulus, Anorak. Nah, kalau untuk SI-nya PBW, Basdat dan lain-lain ini ya. Terus dalam hal formasi yang telah ditentukan tidak dapat terpenuhi dengan kriteria penentuan nomor 1 dan 2, maka pemenuhan informasi akan diambil hanya dari kriteria penentuan nomor 2. Nah, kriterianya kan yang ini ya, dari ini aja. Kalau ini kan mahasiswa. Oke. Mungkin gitu aja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya mungkin saya kembalikan ke DCT. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Azam atas pemaparan yang luar biasanya tentang sains data.
Selanjutnya kita akan beralih ke pemaparan dari sistem informasi oleh Kak Rifki. Kepada Kak Rifki dipersilakan. Cek. Suaranya terdengar nggak? Kedengaran, Kak. Oke. Jadi tadi udah banyak dijelasin Azam ya. Inilah enaknya pembicara kedua. Jadi karena bahasannya hampir sama, sudah banyak dibahas Azam kan. Masuk ke sistem informasi. Ini saya. Oke, sistem informasi. Oke, tadi Azam udah jelasin dengan menarik dan bahkan nyantumin CV. Aku nggak nyantumin CV di sini. Oke, kalau secara pengalaman terkait sistem informasi ya, yang paling gede itu tanggung jawabnya PKL. Kalau Azam itu ketua riset, nah aku ketua divisi di bawah bidang TI, khususnya divisi sistem pengumpulan data, yaitu untuk memastikan sistem untuk mengumpulin data responden itu berjalan dengan baik. Dan uniknya untuk angkatan 60, mungkin juga angkatan kalian, itu memastikan sistem pengumpulan datanya itu bekerja di seluruh Indonesia, 34 provinsi. PKL itu tidak dipengaruhi oleh peminatan. Azam itu sains data, tapi dia megang riset 5 khusus untuk membangun sistem informasi database alumni. Jadi nggak ada hubungan sih sebenarnya. Tergantung ketua PKL kalian nanti gimana. Oke, langsung masuk ke sistem informasi. Outline-nya itu teknis pemilihan peminatan, mata kuliah, mitos sama faktanya, dan yang terakhir mungkin digabung ya sama Azam nanti Q&A session. Oke, teknis pemilihan tadi udah dijelasin Azam, ada 3 poin. Yang pertama, disesuaikan dulu dengan minat mahasiswa. Kalau mahasiswanya minat di SD, berarti masuk ke SD. Tapi kalau minatnya di SI, ya masuknya ke SI. Gitu. Akan tetapi, angkatan 60 itu timpang antara yang mau masuk SD sama yang masuk SI. Yang masuk SD itu lebih banyak daripada yang mau masuk SI, sehingga diambillah poin kedua, yaitu dengan indeks. Indeksnya itu udah dijelasin tadi. Ini ada indeks SD sama indeks SI. Tapi di sini ada, kalau nggak salah, dot product ya. Jadi perkalian terus dijumlahin. Kalau SI itu ambilnya itu PBW, Basdat, PBO, Alpro, SIG, matematika diskrit, sama struktur data. Kenapa penting? Karena kalian dituntut untuk membuat sistem yang performanya bagus, reliable, dan scalable. Artinya sistemnya itu benar-benar bisa diandalkan. Terus sistemnya itu bisa diperbesar lagi skalanya, baik itu secara horizontal maupun vertikal, sehingga dibutuhkan kualifikasi atau indeksnya itu penyusunnya gini gitu. Pemrograman berbasis web, basis data, apalagi basis data itu kan yang perlu. Kalau kalian cuma ketemu di SQL, nanti misalnya kalian ketemunya dengan SQL juga. Dan PBO jangan sampai lupa, benar-benar yang sampai lupa. Yang jangan sampai lupa itu konsepnya. Kalau bahasa pemrograman, oke lah, masih bisa lihat dokumentasi. Tapi kalau konsep, misalnya interface, terus abstrak, class, polymorphism, terus inheritance, dan lain-lain, itu tetap kepake di ketiga, apalagi Alpro, apalagi Strukdat. Terus lanjut ke mata kuliahnya. Jadi di sini spesifik saja, langsung ke mata kuliah semester 5 dan 6, karena semester 7 dan 8 itu sama mata kuliahnya. Oke, semester 5 dan 6. Semester 5 itu ada APSI, analisis dan perancangan sistem informasi. Itu gimana caranya bangun sistem yang tadi reliable, terus scalable, dan performanya bagus. Gitu. Kenapa SD dan SI juga dapat APSI? SD dapat APSI itu bisa kita bilang sistem itu nggak cuma terkait teknologinya,
misalnya sistem komputer, sistem web dan lain-lain, itu adalah substansi dari sistem sendiri. Jadi sistem itu banyak, misalnya kayak sistem penerimaan organisasi, nah itu juga termasuk sistem. Jadi wajar kalau SD sama SI dapat gitu. Terus MSDM, manajemen sumber daya manusia, gimana cara ngatur manusia, karena kalian nanti itu kalian itu dididik untuk jadi bos sebenarnya. Ya, dididik untuk jadi bos atau kepala. Kalau misalnya di Akmil atau Akpol, di Akmil lah kita sebut. Itu kalau lulus kan jadi perwira, kurang lebih kita sama gitu. Kita pasti ada yang kita handle nantinya, manajemen sumber daya manusia. Terus di MKM atau data mining dan knowledge management. Ya, data mining itu gimana cara untuk dapetin insight dari datanya. Kayak yang tadi Azam simulasiin, ada suatu Lego atau bricks yang kalau kita susun kita bisa dapat info atau kita bisa dapat insight dan bentuk-bentuk tertentu gitu kan. Terus ada knowledge management juga. Knowledge management itu gimana cara kita manajemen pengetahuan. Misalnya nih, PKL aja. PKL itu ada knowledge management. Itu gunanya biar nanti saat angkatan yang bawahnya melaksanakan PKL, itu nggak bingung. Karena sudah ada knowledge management yang dibuat oleh angkatan yang sudah melaksanakan PKL terlebih dahulu. Terus pemrograman platform khusus atau PPK. Di sini platform khusus lebih ditekanin ke web sama Android. Oke. 3 matkul yang bawah itu kita harus explore sendiri sih. Apalagi untuk platform khusus sama Sisjarkom. Kalau platform khusus, kalau kita pakai kurikulum yang sekarang, itu masih Java, terus Java-nya juga pakai yang lama. Bahkan fungsi-fungsinya sudah banyak yang udah usang gitu, nggak bisa dipakai lagi. Jadi kita harus buka dokumentasi dari Android Studio sendiri, gimana buat aplikasinya, dan gimana penerapannya. Dan web, itu sudah mulai dikenalin dengan yang namanya framework. Atau mungkin kalian sudah ada yang pakai CodeIgniter, atau mungkin Laravel. Nah, itu framework. Bootstrap juga termasuk framework. Kalau kalian dulu PBW programmingnya itu pakai vanilla, CSS, HTML, JS, dan PHP-nya itu masih vanilla, itu kan keamanannya belum terjamin. Nah, kalian dituntut untuk pakai framework yang sudah teruji, stable, dan keamanannya terjamin. Terus Comstat, mungkin Comstat kalian diganti dengan metode penelitian KS ya. Karena Comstat kalian sudah dapat di tingkat 2. Jadi mungkin diganti oleh Metopad. Terus Sisjarkom. Oke, Sisjarkom ini terkait dengan sistem jaringan dan bagaimana keduanya berkomunikasi. Oke, Sisjarkom ini jadi kalian akan lebih dalam masuk ke yang namanya server. Bagaimana install server, setting server, konfigurasi server, dan ini adalah ilmu atau mata kuliah yang paling applicable di PKL nanti. Karena kalian gimana caranya bisa membangun suatu server yang reliable, scalable, terus bisa tahan selama PKL gitu. Karena kita bisa aja untuk buat suatu sistem yang menurut kita wah gitu. Tapi kalian lupa mempertimbangkan sisi server. Servernya kuat nggak kira-kira? Misalnya dalam satu waktu ada 1.000 permintaan, itu kuat nggak kira-kira? Kita harus memperhitungkan RAM-nya, harus memperhitungkan prosesor dan storage-nya di server tersebut. Nah, di Sisjarkom itu dipelajari. Kemudian semester 6, ada APG, Mednum, Admintor, MAP ya mungkin. Tadi Azan menyebutnya MAP, PPL, KDJ, IMK. Oke, satu-satu. APG. APG analisis propaganda. Mirip-mirip dengan data mining tadi, ada substansinya, tapi di sini lebih ke konsep. Tapi di APG itu juga selain konsep, kalian juga harus menguasai tools ya. Salah satu aja sih, bisa SPSS atau R. Kemudian Mednum, metode numerik. Kalau kalian tahu kalkulus dan kalau kalian tahu Alpro, kalian gabungin keduanya. Itulah Mednum. Simpelnya gitu. Admintor kurang lebih sama kayak MSDM, manajemen modal manusia,
tapi di sini lebih ke gimana kita menyikapi suatu kantor gitu, definisi suatu kantor dan manajemennya juga. Dan yang bawah, 3 bawah ini itu full dari SI. Pemrograman proyek perangkat lunak. Nah, di sini kalian itu gabungan APSI dan matkul programming lainnya. Di PPL, kalian belajar untuk membangun atau mengimplementasikan ilmu dari APSI tadi itu ke dalam proyek yang beneran proyek. Istilahnya kalian bangun startup lah di sini. Jadi itu kan ada sebelum UTS dan setelah UTS. Berarti kalian nanti akan buat 2 proyek. Itu bebas, kalian bisa buat web atau buat aplikasi Android atau buat aplikasi desktop. Yang jelas kalian disuruh untuk membangun sebuah proyek. Terus KDJ, keamanan data dan jaringan, itu sambungan dari Sysjarkom tadi. Kalau Sysjarkom membangun sistemnya gimana, servernya gimana, settingnya. KDJ, gimana memastikan server itu aman. Tuh, dari hacker. Tentu PL pun walaupun itu kan ada dia BPS yang iseng untuk ngetes server kita. Jadi untungnya waktu PKL kemarin aku dapat teman-teman yang bisa aku bilang kompeten bidangnya, sehingga PKL-nya itu jalannya lancar ya, walaupun tetap ada kendala gitu kan. Terus IMK, oke, kalau kalian tahu user interface atau user experience researchers, nah di sini fokusnya di sini gimana membangun suatu user interface yang indah, user experience yang bisa dikatakan bagus dan membuat pengguna itu merasa nyaman menggunakan aplikasi kita gitu. Di sini di IMK. Terus ini ada mitos sama fakta. Peminatan SI itu selalu enggak. Enggak lah. Ada, jadi nanti khususnya di PPL nih, kalian itu dibagi role-nya. Ada project manager, ada designer, ada juga programmer kan. Nah, yang programmer oke lah yang ngoding. Tapi project manager selain dia harus menguasai ngoding, desain dan pembangunan sistem, dia juga harus menguasai MSDM. Gimana caranya manajemen sumber daya manusia. Jadi nggak selamanya selalu ngoding gitu. Karena masih ketemu matkul statistik juga kayak APG, Komstat dan lain-lain tadi. Itu masih ketemu. Jadi nggak selalu ngoding. Terus benar nggak SI selalu di nomor 2 kan? Oh enggak. Contohnya yang lagi bicara itu aku sama sekali nggak melihat peminatan sains data ya. Waktu tingkat 2 itu udah nggak pernah lihat sama sekali sains data. Pokoknya langsung hari pertama peminatan dibuka pemilihannya langsung pilih SI. Pilihan pertama SI, pilihan kedua SI. Ya, dua-duanya SI, nggak ada SD sih. Indeksnya kalau dihitung juga indeks SI, karena emang aku lemah di bagian statistik dan hitung-hitungan. MADIS juga sebenarnya lemah. Yang agak tinggi mungkin PBW, PBO itu tinggi sih, sama Strukdat. Jadi nggak selalu di nomor 2 kan, memang peminatnya aja yang SD banyak. Tapi berdasarkan fokus group discussion yang baru dilaksanakan oleh Sestama BPS, mungkin kalian nyebutnya BPS Pusat, itu khususnya direktorat yang ngehandle bagian-bagian aplikasi. Itu yang paling banyak permintaan yang nantinya akan dijadikan topik skripsi itu SI. Dari pemaparan Sestama BPS, sains data itu kayaknya cuma dapat satu bagian di pemaparan awal gitu, khususnya forecasting. Itu bagian SD. SI dari awal sampai akhir mereka minta pembuatan sistem semua gitu. Jadi ya emang data science bisa dikatakan sexiest job in abad ke-21 ya, 21st century. Tapi bisa kita katakan juga bahwa peminatan SI ini sangat dibutuhkan. Orang mau belanja online, membangun sistemnya, butuh seorang software engineer, project manager, designer, programmer, itu dimintanya dari SI. Terus orang mau bangun satu sistem aplikasi juga di BPS. Kebetulan proyek terakhir aku sama BPS itu aplikasi Android ya, Reminder.
untuk BPS Kota Prabu Muli, itu dimintanya yang dicari ya SI lagi. Jadi kalian mungkin sedikit belajar di kuliah sesuai kurikulum. Kalau sendiri lebih banyak belajarnya itu bukan dari video, tapi baca dokumentasi. Beneran aku lebih suka baca karena lebih cepat aja ya. Kalau video kan nunggu pause, terus kalau ada yang nggak jelas dipikir lagi. Tapi oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Soalnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rifki atas pemaparannya tentang sistem informasi. Nah, dari pemaparan tersebut, bila ada yang ingin bertanya kepada seluruh peserta, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, ada pertanyaan nih Kak. Yang pertama, apakah perbedaan dan keunggulan peminatan sains data dibandingkan dengan prodi ST? Karena kalau dilihat mata kuliahnya tidak berbeda jauh. Kemudian bagaimana perbedaan posisi lulusan peminatan ST dengan penempatan pusat dan daerah? Sepertinya ini untuk Kak Azam ya, tentang sains data. Kemudian ada beberapa nih pertanyaannya. Bisa dijawab yang di atas dua itu dulu, Kak. Jadi perbedaan dan keunggulan SD ya sama ST ya. Iya. Jadi kalau menurutku pribadi, anak SD yang basicnya anak-anak KS ya, yang udah pernah megang beberapa proyek atau dari yang sebelumnya tingkat 2 udah ngerjain BO dan lain-lain ya, itu lebih gimana ya, dalam mempelajari machine learning dan lain-lain itu juga udah lebih bagus gitu. Jadi untuk ST itu sebenarnya kurang tahu juga ya, karena juga nggak mendalami ke sana gitu. Jadi kalau anak KS itu menurutku lebih cepat mengerti karena berhubungan sama tools-tools yang ada. Kalau emang secara konsepnya itu lebih jagoan anak ST. Secara konsep tuh mereka menjelaskannya tools atau penggunaan software yang ada itu lebih pahaman anak KS ya, terutama anak KS ya. Nggak cuman SI atau SI. Satunya yang semester 5 itu kan ada DNKM ya. Nah itu DNKM sebenarnya juga anak SI juga dapat gitu. Nah di sana mereka baru dapat itu tingkat 4. Nah itu sebenarnya juga sama aja sih, nggak ada yang terlalu beda. Aku kenal tuh ada Kak Gozi, ada Kak Nio Indah. Nah itu anak SD semua di sana. Nah yang kalau setauku penempatan pusat itu berdasarkan rankingan juga, rankingan tiap-tiap jurusan malah ada anak SD, SI, SK, SE itu udah di ranking kan. Jadi mereka punya peluang yang misalkan rankingnya di atas itu bisa penempatan pusat juga gitu. Ada juga yang angkatan 58 itu yang bagus, performanya bagus, digadang-gadang di pusat gitu. Ternyata tapi ada yang nggak mau gitu. Jadi mereka menentukan pilihan sendiri. Jadi ada satu keistimewaan kalau orangnya itu pinter, emang rankingnya tinggi, dia mau kemana aja kayaknya it's okay gitu. Gak apa. Oke, langsung lanjut aja ya mungkin ya. Terus software dan bahasa pemrograman apa aja yang digunakan di SD? Oke, jadi untuk softwarenya yang tadi udah aku kasih ya,
software-nya lebih banyak kan pakai Python sama R. Nah, Python sama R. Untuk machine learning, ya Python sama R. Jadi untuk di kuliah itu nggak spesifik ya. Karena waktu machine learning itu dikasih tahu dasar-dasarnya aja. Seperti Kak Revi bilang tadi, lebih banyak ekspornya. Di tingkat ini, di tiga ini, kalian tuh lebih banyak harus ekspor sendiri gitu. Kalau penjelasan dari Pak Aska, perkuliahan itu cuma 20%, 80% tuh kalian sendiri yang eksplor gitu. Nah, intinya itu. Terus apakah ada requirement spek laptop? Sebenarnya requirement spek laptop ini nggak ada problem ya. Semuanya bisa jalan kalau di R ya, di R Python tuh kalau yang muda-muda ya, yang analisis biasa itu nggak apa-apa, masih oke aja kok. Cuman mungkin yang berat itu ketika ini deep learning, nganalisis gambar dan lain-lain itu memang butuh yang lebih. Cuman kan tadi udah aku tawarin solusi, jadi misalkan spek laptop kalian kurang, itu bisa pakai yang online. Misalkan yang kalau Python itu bisa pakai Google Collaboratory, kalau R itu bisa pakai R online gitu. Kalau nggak salah lupa aku namanya itu. Nah itu. Nah, secara banyakan machine learning itu pakainya Python sih. Emang powerful di sana Python. Kalau R ya penunjang aja ketika di APG, di Comstat dan lain-lain itu pakai R semua. Non-par juga pakai R dan lain-lain. Terus ini ya, apakah ada perbedaan materi? Contohnya non-par, time series, datmin, APG dan lain-lain. Oke, untuk non-par sendiri sebenarnya nggak ada perbedaan materinya. Perbedaannya nggak ada dari awal sampai akhir. Jadi misalkan aku ada kesulitan atau apa di non-par, karena anak ST udah pernah ngejalanin di tingkat 2, jadi minta penjelasannya ke mereka gitu. Jadi saling ngasih tahu aja gitu. Terus untuk time series kan sama-sama belajar ya. Nah, ini kemungkinan ada yang beda kalau time series-nya. Time series mereka tools-nya yang beda kayaknya ya. Anak ST itu tools-nya itu yang klik-klik aja. Gitu. Lebih ke klik-klik aja. Jadi misalkan Evius, Minitab dan lain-lain. Kalau kita enggak. Kalau kita itu difokuskan juga ngodingnya juga, logikanya juga. Kenapa kayak gini? Nah, kalau time series sendiri, kalau kakak biasanya diajarin sama dosennya pakai R. Cuman ada juga ketika dosennya itu nggak jago. Maksudnya dalam pemahamannya ini harus pakai ini, cuman gitu doang. Cuman ketika dicocokkan sama tools yang lain, misalkan Evius atau Minitab, ternyata beda. Nah, di sana perbedaannya ketahuan kan, loh kok beda gitu kan. Oh, ternyata gini. Nah, itu kita bisa ngasih tahu juga. Karena dosennya juga waktu itu bilang kalau saya udah lama nggak pakai R, saya biasanya pakai Evius atau gini, jadi kan tinggal klik-klik doang. Kalau ini harus mikir gitu kan. Sayangnya sekarang saya ditugaskan untuk mengajar KS gitu. Nah gitu. Jadi mungkin yang anak KS itu lebih dimainin lagi sih, logikanya itu harus tetap jalan gitu. Kayak gitu. Daripada untuk mencari kemudahan klik-klik aja gitu. Terus data science di pendidikan SD lebih banyak teori hitungan atau praktik ngoding. Sama aja. Sama aja. Hitung iya, ngoding nggak ngoding sih. Lebih ke menyelesaikan masalah tadi ya. Jadi sebenarnya software-software yang ada itu merupakan tools ya. Atau bantuan lah. Sama kayak kita mau nyobek kertas yang rapi pakai apa? Pakai gunting gitu kan. Nah, tools itu juga misalkan pakai R itu cuma memvalidasi apakah dengan cara yang kita manual dengan R itu sama atau enggak gitu. Nah, kayak gitu. Dan di R juga ini kan logika kan, ngoding. Istilahnya kalian nggak tahu nih aku kata-kata ngoding itu bagi kalian kayak gimana? Karena ya emang udah kita di KS itu sejatinya gitu. Terus bagaimana batasan topik skripsi? Nah, ini yang agak unik sih. Kalau peminatan SD ada juga anak SD yang ngambilnya yang lain gitu. Jadi mungkin nggak seharusnya nggak semestinya maksudnya nggak harus anak SD itu ngambilnya berkaitan sama SD full SD. Cuman dalam penerapannya harus mengimplementasikan kamu tuh anak SD, apa yang selama ini kamu pelajari. Nah, itu ada yang beberapa yang digunakan gitu. Soalnya di topik skripsi pun itu malah ada yang tidak diajarkan itu dipakai. Misalkan remote sensing. Remote sensing itu penggunaan ini ya, satelit. Nah, di perkuliahan nggak ada. Cuman di kami
itu udah muncul, kakak-kakak tingkat kalian itu udah ada yang muncul kayak gitu, yang pakai satelit gitu untuk memprediksi wilayah mana sih yang misalnya listriknya yang kurang. Nah itu kan kelihatan kalau malam. Nah, mana yang paling terang. Nah, terus kegiatan ekonomi juga bisa dideteksi lewat satelit misalnya. Oh malam-malam ini ternyata masih malam. Dan sekarang pun PPKM ini itu sebenarnya dipakai remote sensing, pakai satelit. Jadi para tertinggi atau para pemerintah yang memang memegang itu, mereka mendeteksi apakah ada kegiatan di wilayah tersebut. Karena kan PPKM jam 8 atau enggak jam 9 itu kan udah harus redup ya, lampu jalan udah dimatiin kayak gitu. Nah ketika ada yang nyala, oh ini daerah mana sih, wilayah mana, langsung ditelepon kayak gitu. Nah itu salah satu infonya. Oke sih gitu aja sih mungkin. Baik, terima kasih untuk Kak Azam. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih buat Kak Rifki. Nah, kan sistem informasi itu kan otomatis dia ke server gitu. Nah, jika kita memilih kepeminatan sistem informasi, apakah peluang penempatan kita di daerah itu seperti provinsi lebih besar gitu daripada yang penempatannya di sub-sub DPS kabupaten gitu? Pada Kak Rifki dipersilakan. Penempatan itu balik lagi ke formasi sih sebenarnya. Kebetulan ini yang Imada ya. Aku kan Imada Kemas tuh. Kemas ini tradisinya ya, bukan tradisi sebenarnya sih, emang kebetulan aja dari angkatan 58 peminatan pertama sampai 60 itu SI-nya cuma satu kan. Ialah yang 60-nya aku sendiri gitu yang SI. Dan yang 58 itu karena dia sendirian SI. Dan apa ya, formasi yang buka itu di Sumsel itu provinsi, bukan kota Palembang ya maksudnya. Jadi otomatis kebutuhan dia yang provinsi ini SI-nya itu satu orang. Siapa satu orang itu? Ya itulah tadi satu orang yang cuma SI. Karena ya jadi nggak ada sikut menyikut, nggak ada singkir menyingkirkan gitu karena dia sendirian gitu. Pokoknya nanti kalau penempatan itu tergantung formasi sih. Ya, siapa tahu kamu masuknya ke 10 besar kan penempatan pusat gitu kan. Kalau aku nggak mau penempatan pusat sih. Siapa tahu juga nanti sendirian SI-nya di putra putri daerah kan. Jadinya penempatannya ya bisa milih langsung, nggak harus apa itu sikut menyikut gitu. Itu sih enaknya peminatan yang dikit minat sebenarnya. Jadi kalau penempatan ya aku kebetulan aja angkatan itu seluruhnya SD, yang KS-nya aku sendiri yang SD. Ya balik lagi sih nanti ke rezeki masing-masing kalau penempatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih buat Kak Rifki. Jadi dia ini nggak jago ngoding, katanya nggak jago yang literal gitu, tapi mau ke SI. Itu gimana tuh Kak? Ada nggak sih anak SI yang setipe gini gitu? Kan terus tipsnya untuk yang sebenarnya dia nggak terlalu jago ngoding, tapi pingin ke SI itu gimana? Oke, kalau aja mungkin. Yang pertama, kita pertama garis bawahnya kata dia kepengen ya, artinya kepengen kan. Oke, pengalaman aku ngoding sendiri dimulai tahun 2019 awal, ialah waktu ketemu Alpro gitu kan. Jadi aku waktu ketemu Alpro itu ya benar-benar karena emang wah gila sih, dengan komputer bisa buat gini-gini kan. Cuman barisan kode aja bisa bangun web gitu, bisa bangun Android. Ya udah, akhirnya balik kuliah, nggak ada ngerjain tugas yang lain nanti, ya ngodik dulu sih, belajar Pascal gitu, belajar Python. Ya kalau orang-orang waktu itu cuma ketemu Pascal, aku udah ketemu Python gitu di kosan. Jadi itu karena aku tadi di garis bawah ya kepengen. Nah awalnya tingkat 1 aku pengennya ke sains data. Tapi setelah ketemu Alpro, aku pengen ke SI. Nggak ada pilihan lain. Jadi kalau ngoding, itu sebenarnya prinsip ngoding. Alpro sih. Jadi masalah bahasa nanti. Masalah bahasa itu nanti. Bahasa itu bisa kita bilang cuma bisa aja. Cuma tools. Bisa kita bilang itu. Untuk tips sendiri, yaitu kalau kalian pengen artinya kalian sudah siap mengorbankan
ya minimal 2 jam sampai 3 jam aja sih buat belajar atau eksplorasi ngoding. Dan juga SI nggak selalu tentang ngoding. Ada juga project manager, kayak kalian bangun sistem. Project manager itu susah loh. Nggak cuman kalian nyuruh-nyuruh bagi tugas dan lain-lain. Ada juga nanti kalau kalian pinter desain, ya silahkan dalami interaksi manusia komputer IMK tadi. Pokoknya ada semua sih. Kalau kalian pengen kalian mahirnya di SD tapi pengen masuk ke SI buat nambah ilmu, ya gak apa-apa. Karena anak SI sendiri, skripsinya malah banyak yang ke SD. Beneran. Selain mereka bangun web, nah di webnya itu mereka sisipin machine learning gitu. Jadi nggak cuma SI doang yang mereka kuasai, di SD juga gitu. Itu aja sih. Semoga bisa menjawab. Baik, sepertinya ini banyak peminat pertanyaan tentang SI. Oke, yang selanjutnya batasan topik skripsi. Boleh itu nggak? Nambah nggak? Boleh Kak, dipersilakan. Oke. Jadi sebenarnya tuh di angkatan kami kan tadi ya udah dijelasin sama Kak Rifki, cenderung ke SD ya teman-temannya ya. Nah gitu kan. Nah itu sebenarnya tuh ya karena gitu takut ngoding gitu kan. Faktanya juga mereka juga jago. Semua itu jago-jago karena apa? Ya emang karena udah ditelateni atau udah bener-bener dipelajari gitu kan. Karena benar tadi Kak Rif itu basic dari coding atau program tuh sebenarnya ya dasarnya itu Alpro tadi, logika lah, main logikanya itu kayak gimana. Caranya gini. Kalau bahasa program semuanya itu sama deh. Semuanya itu sama, mirip-mirip lah. Python, R, atau JavaScript dan lain-lain itu bawa-bawanya itu semuanya tuh kayak ternyata ini ya mirip sama ini ya. Nah kalau Python biasanya kalau mau pakai fungsi pakai dot ya, dot apa. Nah kalau yang R enggak, baliknya dipanggil dulu fungsinya baru di dalam kurungnya kayak gitu. Nah intinya kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus untuk yang misalkan takut ke SI gitu kan, ya nggak perlu takut juga karena emang dari kakak-kakak itu malah yang awalnya udah masuk kan, karena aku sebenarnya kalau ngitung indeks gak tahu apakah indeks itu ngitungnya bener apa enggak, itu aku lebih cenderung ke SI. Gitu ya, cenderung ke SI, cuman aku masuknya ke SD gitu kan, karena banyak juga yang bilang kamu kan jago ngoding Zam gitu. Ternyata masuk SD dan ketika itu kan ada kebijakan misalkan ada nggak yang mau ditukar gitu, jadi uniknya gitu di angkatan kakak itu ada karena sama-sama gitu. Nah itu dikasih kesempatan apakah ada yang mau nukar nggak SD sama SI gitu kan. Nah itu banyak yang ngechat, Zam kamu banyak kan bisa ngoding Zam, kamu SI aja gitu kan, kamu SI aja gitu kan, aku nggak bisa ngoding. Nah itu sebenarnya yang ditakutkan kenapa sih ngoding tuh nggak serem gitu. Sama aja di SD itu ketika kita masih learning itu sama aja kita ngoding, sama aja kayak ya logikanya lah ngoding itu aja gitu aja sih mungkin, sama-sama kok. Baik, terima kasih Kak Azam. Intinya sama-sama menantang gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Rifki. Batasan topik skripsi peminatan SI itu gimana Kak? Silakan dijawab Kak. Batasan topik skripsi. Udah mulai skripsi aja nih. Nggak ada sih. Nggak ada batasan. Sama aja ya Ki ya? Malah ya ada angkatan 9 itu SD itu ngambilnya topik indeks, tentang pembangunan indeks. Nah, jadi ya kalau skripsi emang nggak terbatas sebenarnya topiknya. Yang penting kalian itu menghasilkan karya sebagai syarat untuk memperoleh gelar STR Stat. Gelarnya kan sama aja, STR Stat SD, KS, STR Stat Terkepat. Baik, selanjutnya bahasa pemrograman apa saja yang digunakan di peminatan SI? Sama kayak yang di tingkat 2, PHP, Java, Python nggak ada, C++ nggak ada, C nggak ada, R jelas dipakai. Itu aja sih, nggak ada yang lain. JavaScript mungkin, ya pokoknya pemrograman web itu masih dipakai. Baik, terima kasih Kak. Ini selanjutnya mungkin bisa untuk dua-duanya ya. Misal ada kasus yang indeksnya lebih tinggi ke sistem informasi, tapi terpilih masuk sains data, itu gimana? Ini aku contohnya.
Jadi jalanin kalau aja itu gitu. nggak tahu ya. Ya. Entah itu aku salah yang ngitung atau gimana. Aku cenderung ke SI loh. SD ku ya jujur nih, peluang aku kan tinggi. Peluang tuh kakak C, serius gitu. Jadi nggak ada batasannya gitu. Asal mau berusaha, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena emang bisa jadi ya ketika itu nggak fokus atau lagi down atau gimana sehingga nilainya turun. Tapi itu nggak jadi buat alasan kalian, oh nilaiku ini jelek-jelek. Oh mungkin aku kurang aja sih dalam memahami materi itu gitu. Jadi kakak gitu, oh peluang C. Cuman ketika dipelajari, oh ternyata gini juga gitu kan materinya gitu. Ya udah gitu gas aja gitu. Jadi mungkin kalau saranku sih sesuai minat kalian. Kalian pengen SI, udah SI aja gitu. Kayak Kak Rifki tadi pilihan 1, kedua SI gitu. Keren. Aku juga gitu sih. Pilihan 1 sama kedua SD. Masa bodoh. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Misal kita ini bingung, suka yang A tapi nggak bisa apa-apa. Mau yang B agak bisa tapi lebih minat yang A. Itu gimana? Jawab Ki. Pilih yang minat aja deh. Pilih yang Iya, minat sih. sama sih. Kayak tadi, yang minat aja dulu. Terus selanjutnya skripsinya boleh teoritis nggak? Ini nggak tertentu ke siapa sih? Mungkin bisa dua-dua. Skripsinya boleh teoritis nggak, Kak? Maksudnya teori. Mungkin lebih. Boleh. Mungkin kayak kan kalau bisa kan kita kan keluarin kayak program atau sintaks gitu. Mungkin ini lebih ke teorinya gitu. Boleh kok. SD banyak teoritis. SD biasanya yang ini kayak Kak Zaza sama Kak Zenda itu mereka ngeluarin gimana caranya ekspektasi kalau nggak salah di area kecil gitu, lupa gue namanya. Nah kayak gitu. Jadi mereka punya teori terus didasari sama beberapa penelitian yang ada menghasilkan sintak R. Nah sintak R itu sebenarnya juga berdasarkan pemikiran teori, sama aja. Boleh. Selanjutnya ada pertanyaan, spek laptop untuk yang peminatan S itu gimana, Kak? Bisa dijawab. Spek ya. Spek sebenarnya dari kampus nggak terlalu menuntut yang tinggi-tinggi ya. Tapi kalau misalnya nanti khususnya pemrograman platform khusus, itu kan sekarang udah ada remote lab space ya. Artinya komputer dari lab komputer di STIS itu bisa digunakan secara online gitu. Nah kalian pakai aja gitu. Tapi RAM 4GB sama SSD 500 GB sudah cukup sebenarnya. Nggak terlalu berat-berat. Disesuaikan dengan versi aja gitu. Baik, Kak. Mungkin ini pertanyaannya bisa untuk kedua dan untuk menjawab rasa ingin tahu peserta gitu. Jadi pas tingkat 3 itu ujiannya lebih banyak yang take home test atau yang ujian terstruktur gitu. Dari kedua peminatan gitu. Ini mungkin kalau SD matkul yang pertama itu apa ya? Waktu semester 5 ya, semester 5 mungkin datmin. Bukan. Enggak. Ini sebenarnya variatif sih, sebenarnya tinggal dari kebijakan dosennya. Karena juga kadang kita tuh dikasih tugas buat paper atau dan lain-lain. Nah, itu masih ada ujiannya. Nah, ada juga yang ketika udah dikasih tugas paper atau apa, ujiannya ya udah itu dipakai ujian gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi nggak mesti sih, nggak mesti. Cuman setauku lebih banyakkan SI yang take home. Kalau tahun ini loh ya, kalau tahun ini setauku daripada anak SD. Kalau anak SD lebih banyakkan langsung ngerjain, terus ada kejadian juga waktu nonpar itu setelah ngerjain kan, itu belum selesai, banyakkan yang belum selesai.
dikasih tugas lagi. Ya udah, karena ujiannya banyak yang belum selesai, kalian kerjakan semua pakai R, pakai SPSS, pakai manual. Deadline 2 hari lagi, ya udah. Ya, kayak gitulah, unik pokoknya. Biasa ya. Mungkin Rifki mau nambahin, Rif? Ya, kalau ujian SI lebih banyak take home dari SD untuk 60 ya. Karena kemarin kalau survei sambatan, ya dasarnya SIS kan sering sambat ya. Itu banyakkan sambatan anak SD sih. Karena kan kami nih yang SI, itu ujian keluar jadwalnya langsung ngumpul hasilnya gitu. Udah itu tidur lagi kan. Karena besoknya ya UASnya proyek lagi gitu, UTS-nya proyek lagi. Jadi ya banyak SI sih kalau tahun ini untuk take home-nya. Salah satu keuntungan ya, benefit sebenarnya. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab pada sharing session kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa baik sistem informasi maupun sains data, dua-duanya memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Jadi, tentukanlah pilihanmu sesuai minat dan kemampuan kita semua. Dan jangan lupa bahagia. Oke. Untuk mengakhiri sesi sharing session pada kali ini, marilah kita menutup dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudara Gestian. Dipersilakan. Oke, mungkin